Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Rapli. Saya dari Prodi PJKR Fakultas FKIF Universitas Singapura Bangsa Karawang. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membawakan presentasi tentang analisis biomekanika dalam tolak peluru. Seringkali kalau orang awam melihat olahraga ini, mereka mengira atlet tolak peluru itu cuma butuh badan yang besar dan otot lengan yang kuat. Padahal tolak peluru itu kental dengan ilmu fisikanya. Mari kita bedah bersama bagaimana hukum mekanika tubuh bekerja di balik sebuah tolakan yang jauh. Lanjut slide kedua. Apa itu biomekanika tolak peluru? Pertama, kita pahami dulu definisinya secara sederhana. Biomekanika di sini adalah bagaimana kita menerapkan prinsip fisika dan mekanika pada gerakan tubuh atlet yang menolak peluru dari dalam lingkaran. Tujuannya apa? Yang pasti untuk mencari agar peluru bisa melesat secara cepat mungkin, menentukan sudut tolakan yang paling pas, membuat tenaga otot bekerja efisien, dan yang paling utama itu melindungi sendi bahu serta pinggang atlet dari risiko cedera. Oke, lanjut slide ketiga, yaitu konsep kunci rantai kinetik atau kinetic chain. Konsep paling mendasar yang wajib diingat dinamakan rantai kinetik. Tolakan yang kencang itu bukan modal dorongan tangan saja ya. Energi itu mengalir berurutan seperti rantai, dimulai dari genjotan kaki yang menekan lantai lingkaran. Tenaga dari bawah ini naik ke lutut, memutar pinggul, dipercepat oleh otot inti. Tubuh atau core disalurkan ke bahu, melesat ke lengan, dan diakhiri dengan sentilan jari-jari tangan. Kalau lantai gerakan ini terputus di tengah jalan, tenaganya pasti gembos. Lanjut keempat. 3 variabel utama. Pelepasan dalam fisika. Sejauh apa peluru melesat itu ditentukan oleh 3 hal pada detik-detik peluru. Lepas dari tangan, yang pertama dan paling krusial adalah kecepatan rilis. Semakin cepat peluru meninggalkan tangan, pasti semakin jauh jalannya. Yang kedua adalah sudut rilis. Idealnya berkisaran antara 35 sampai 42 derajat. Dan yang ketiga adalah tinggi pelepasan, yaitu beberapa tinggi posisi peluru dari tanah saat jari-jari tangan melepaskannya. Makin tinggi postur atlet, biasanya makin diuntungkan pada variabel ini. Lanjut slide kelima. Mekanika fase awalan, yaitu glide atau spin. Sekarang kita masuk ke bagian awalan. Seperti yang kita tahu, ada 2 gaya populer, gaya belakang atau glide dan gaya berputar atau spin. Secara biomekanika, gaya glide memanfaatkan percepatan garis lurus atau linear dari belakang ke depan untuk menumpuk momentum, sedangkan gaya spin menggunakan gaya putar atau momentum sudut. Gaya putar ini kalau dikuasai dengan baik bisa menghasilkan kecepatan pelepasan peluru yang jauh lebih tinggi. Lanjut slide ke-6. Fase transisi atau posisi kuat, power position. Fase berikutnya adalah transisi menuju ke power position. Ini adalah momen paling penting, yaitu saat kaki atlet mendarat di tangan lingkaran, tetapi posisi badan dan wajah masih menghadap ke belakang. Kenapa posisi ini penting? Karena disinilah tubuh atlet meregang maksimal seperti karet ketapel yang ditarik ke belakang. Atlet juga harus menjaga posisi badannya tetap rendah agar energi potensialnya berkumpul penuh sebelum diledakkan. Lanjut slide ke-7. Hukum Newton 2 dan 3. Saat peluru dilesatkan, hukum Newton 2 dan 3 langsung bekerja berdasarkan hukum Newton. Karena berat peluru itu sudah konstan, maka atlet harus mengeluarkan gaya dorong sekuat-kuatnya agar peluru mendapatkan akselerasi tertinggi. Sementara hukum Newton 3 tentang aksi reaksi terjadi ketika kaki kanan atlet menghentak lantai dengan kuat ke bawah belakang.
Lalu lantai memberikan reaksi dorongan balik ke tubuh atlet ke arah depan atas. Lanjut ke slide 8. Biomekanika blokade atau bracing and blocking. Ada satu teknik rahasia di fase akhir yang namanya blokade atau blocking tepat sesaat sebelum peluru lepas. Atlet akan menghentikan gerakan tubuh bagian kiri secara mendadak dengan mengunci kaki kiri sekokoh mungkin. Fungsi mekanisnya sama seperti mobil yang melaju kencang lalu direm mendadak. Penumpangnya pasti akan terlempar ke depan dengan mengerem tubuh bagian kiri. Seluruh momentum maju tubuh akan berpindah secara instan ke tangan kanan yang memegang peluru sehingga peluru melesat lebih kencang. Lanjut slide 9. Fase pemulihan atau recovery phase. Keseimbangan setelah peluru lepas, sisa tenaga tubuh kita masih melaju ke depan. Disinilah fase pemulihan bekerja. Atlet akan langsung menukar posisi kakinya, di mana kaki kanan melompat ke depan untuk mengerem badan. Tujuannya adalah menjaga agar pusat massa tubuh tidak melewati garis lingkaran tolakan. Kalau atlet gagal mengontrol keseimbangan ini dan kakinya keluar garis, maka tolakan tersebut dianggap foul atau didiskualifikasi meskipun jaraknya jauh. Lanjut ke slide 10, yaitu kesimpulannya, nomor tolak peluru ini bukan sekadar adu otot atau kekuatan semata. Tolak peluru adalah seni mengorganisasikan rantai kinetik tubuh secara presisi untuk menciptakan kecepatan rilis peluru yang maksimal dengan biomekanika yang benar. Atlet yang bertubuh lebih pendek pun bisa bersaing dengan atlet yang tinggi besar berkat efisiensi teknik yang sempurna tentunya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.